Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evita Sinatasa, saya dari Prodi MPI 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 teori dalam sosiologi pendidikan Islam. Yang pertama, teori kebudayaan, yang kedua, teori belajar, dan yang ketiga, teori taksonomi. Teori kebudayaan. Teori kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat 2009. Beliau menjelaskan bahwa kebudayaan memiliki arti sebagai keseluruhan dari sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Konsep ini berkaitan dengan budi dan akal manusia, di mana kebudayaan memberi warna kepribadian yang khas dari diri ataupun wilayah dalam kehidupan manusia. Wujud kebudayaannya yaitu ide dan adat istiadat, di mana untuk mengatur dan memberi arah pada perbuatan dan hasil karya manusia. Kedua, menurut Clifford Geertz, beliau melihat kebudayaan itu sebagai suatu sistem konsepsi yang diwariskan dan diekspresikan dalam bentuk simbolik dengan cara mengkomunikasikan, mengabadikan, dan mengembangkan pengetahuan serta sikap terhadap kehidupan. Berdasarkan konsep tersebut, beliau memberikan contoh yaitu keagamaan. Misalnya, agama diteliti sebagai sistem kebudayaan atau simbol yang dijadikan sebagai motivasi dalam kehidupan. Ketiga, menurut Bourdieu 1977, konsep kebudayaannya adalah konsep praktis atau praksis, yang artinya ada timbal balik yang disebut sebagai struktur objektif, di mana kebudayaan sebagai sistem yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keempat, Parsudi Suparlan 1986. Beliau melihat kebudayaan sebagai pengetahuan yang bersifat operasional, yaitu seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. Konsep kebudayaan beliau berisi tentang perangkat atau model-model pengetahuan yang selektif dengan cara memahami dan menginterpretasikan lingkungan budaya yang dihadapi. Kedua, teori belajar. Pengertian belajar menurut para ahli. 1. B.F. Skinner. Belajar adalah terjadinya peristiwa yang menimbulkan respon belajar, baik konsekuensi sebagai hadiah atau teguran. Kedua, Robert M. Gagnell memandang bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dalam diri dan faktor dari luar diri individu belajar yang saling berinteraksi. Ketiga, Benjamin S. Bloom dalam perubahan kualitas, kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf hidup peserta didik. Adapun teori menurut Undang-Undang 1945. 1. Teori ilmu jiwa daya. Teori belajar ini didapat dari hayalan belaka yang biasanya jauh dari pengertian, melainkan seperti daya mengenal, mengingat, dan kedua, teori Gestalt yang dikembangkan oleh Max Wertheimer. Dalam teori ini, faktor pemahaman atau pengertian insight merupakan faktor yang penting dalam menghubungkan antara pengetahuan dan pengalaman. Ketiga, teori asosiasi disebut juga teori Sarbon, yaitu stimulus atau rangsangan, respon atau tanggapan, dan bond dihubungkan. Teori ini memiliki konsep untuk memunculkan tanggapan yang dihubungkan dengan stimulus dalam belajar. Teori ini berprinsip bahwa keseluruhan terdiri atas penjumlahan atau unsur-unsurnya. Jadi, konsep belajar menurut psikologi yang dihubungkan dengan teori-teori tersebut ialah belajar sebagai aktivitas psikofisik yang menghasilkan perubahan atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Atau secara singkatnya, konsep belajar ini adalah suatu proses perubahan perilaku seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. Adapun teori belajar behavioristik. Teori ini dikemukakan oleh Geek dan Berliner yang berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Kedua, teori ini dikembangkan oleh seorang psikologi dari Swiss yaitu Jean Piaget. Teori ini berbicara tentang membangun kemampuan kognitif atau mengenal lingkungan dan pengetahuan dengan memotivasi diri sendiri. Teori ini merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. 3. Teori humanistik atau Carl Rogers. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Keempat, teori belajar konstruktif menurut Carl dan Margareta 2002. Teori belajar ini adalah proses pembelajaran yang diawali konflik kognitif di mana pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi lingkungan. Cukup sekian penjelasan dari 3 teori dalam sosiologi pendidikan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.